Harusnya dalam hal ini untuk mengajukan PK dari 6 terpidana harus mengakui dan itu menjadi salah satu syarat dari pengajuan. Kemudian apakah itu walaupun dari kuasa hukum tidak membahas dan jaksa penuntut umum tiba-tiba ini membahas tentang gerasi berarti tidak ada masalah atau seperti apa Pak Kunti? Ya, saya katakan lagi ya, bahwa pemeriksaan kali ini di Pengadilan Negeri Cirebon itu tidak membahas aspek-aspek yuridis dari pokok perkara. Ya, ya boleh saja penuntut umum ya mengajukan argumentasi itu, Oke. dan juga boleh saja nggak usah ditanggapi oleh, kalau mau ditanggapi itu boleh, tapi itu bukan menjadi alasan bagi hakim Pengadilan Negeri Cirebon untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan. Jadi ini mesti dipahami bahwa kalau misalnya hakim Pengadilan Negeri itu menerima semua alasan-alasan atau permohonan PK itu, bukan berarti putusan PK itu diterima, bukan. Oke. Ini yang saya katakan, apakah berkas perkara PK ini layak untuk atau memenuhi syarat secara formal untuk dilimpahkan ke Mahkamah Agung atau tidak. Jadi apapun argumentasi yang diajukan oleh penuntut umum ya dalam tahap di Pengadilan Negeri ini tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Mungkin itu kalau memang betul argumentasi hukum itu nanti akan dipertimbangkan oleh hakim atau majelis hakim di Mahkamah Agung yang menangani perkara PK ini. Baik. Jadi kembali lagi ya, bahwa apapun yang diajukan baik penasihat hukum maupun penuntut umum ya itu bukan secara substansial sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cirebon untuk melimpahkan perkara itu. Jadi ini hanya menjadi bahwa perkara permohonan PK ini telah memenuhi syarat, juga sudah ditanggapi oleh penuntut umum secara patut. Jadi ini lagi yang nggak ada efeknya, yang tidak ada pengaruhnya untuk di tingkat di Pengadilan Negeri Cirebon. Tetapi kalau misalnya tidak ada kesesuaian fakta atau hal yang terjadi sesungguhnya yang diungkapkan oleh 6 terpidana, ini konsekuensinya seperti apa Pak Kudri? Kalau di Pengadilan Negeri saya kira nggak ada efeknya, ya kan. Nanti kembali lagi kalau ternyata ya keterangan para saksi itu ya katakanlah para pemohon itu tidak ada tidak ada persesuaian dengan alat bukti atau dengan lain, ya hakim atau majelis hakim di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara PK itu akan menolak. Tapi ya menurut pendapat saya, apa yang saya ikuti dari media dengan kenyataan ini, maka ini ada terjadi miscarriage justice. Ya ada kesalahan fundamental di dalam manajemen atau di dalam administrasi penyidikan. Ya, jadi sebenarnya bahan yang diajukan oleh penuntut umum yang berdasarkan yang diterima oleh penyidik yang dilimpahkan Pengadilan Negeri itu ada terjadi kesalahan atau ada maladministrasi di dalam penyidikan yang sepatutnya itu memang harus di perkara ini dinyatakan batal atau dinyatakan para terdakwa ini bebas gitu. Karena sampai sejauh ini kan penyangkalan dari pihak penyidik gitu ya kan tidak ada. Ini kan penuntut umum yang menyatakan bahwa dalam berkas perkara itu tidak ada bukti penyiksaan. Tetapi yang kita ikuti bahwa sebenarnya para terpidana ini di dalam peradilan tingkat pertama itu kan mereka sudah menceritakan, ya kan, bahkan mencabut. Tapi kan hakim tidak mempertimbangkan. Ya, hakim itu dipercaya berkas perkara. Karena hakim itu punya berpandangan para terdakwa atau terpidana sekarang itu dahulu berbohong gitu loh, ya tidak bisa ini itu loh. Tapi kan setelah
perkara ini terungkap secara luas ya dari beberapa bukti bahkan ada saksi yang bukan terpidana yang mencabut dengan alasan yang sama mereka disiksa itu. Jadi saya kira keterangan pemohon atau para saksi dalam perkara PK itu patut diterima dan dibenarkan karena itu ada keterangan saksi-saksi lain yang di luar sebagai terpidana itu.